Halo Kegamania di seluruh penjuru dunia. Kembali lagi bersama Kak Samuel dan Kak Epnal. Hari ini kita udah pakai baju bagus-bagus. Baju bagus ini. Mau ngapain nih kita, Kak? Mau ngadain Kega edisi spesial, Kak. Kega edisi spesial Hari Raya Paskah. Nah, hari ini kita bakal banyak ngelakuin hal-hal yang seru ya. Ada grup band nanti ya. Terus ada juga drama, terus juga ada hal-hal lain. Tontonnya terus, jangan sampai di skip ya. Yes. Nah, kan hari ini juga spesial, kita bakal ada hal-hal spesial juga, fakta menarik ya, Kak? Fakta menarik. Nah, lanjut aja, Kak, dengan faktanya. Fakta yang pertama. Telur berhubungan dengan Hari Raya Paskah. Apakah benar atau tidak? Survei membuktikan salah. Kenapa tuh, Kak, salah? Kalau telur mie goreng. Yang benar adalah Hari Raya Paskah berhubungan dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Oke, lanjut ke fakta yang kedua. Fakta kedua. Orang yang pertama kali tahu kuburan Tuhan Yesus kosong adalah pria. Betul atau salah? Survei membuktikan salah. Yang benar adalah wanita, yaitu Maria Magdalena dan Maria lainnya. Fakta ketiga. Pukul 12 siang sampai pukul 3 sore ketika Tuhan Yesus sedang disalib, seluruh daerahnya mengalami kegelapan. Apakah benar atau tidak? Survei membuktikan benar. Karena di Lukas 23 ayat 44 sudah tertulis kayak gitu. Oke, kalian bisa baca sendiri. Oke, sebelum kita mau ibadah, kita berdoa dulu, dipatahkan nutup mata kita. Ayo Kasem. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kau sudah ajar kami sampai saat ini. Bapak, kalau sekarang kami ingin memulai ibadah hari ini, biarlah kami bisa beribadah seru-seruan, kita bisa membuka hati kami, bisa membuka telinga kami, bisa membuka pikiran kami supaya setiap firman yang kau sampaikan bisa masuk ke dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saat Kega berkata, amin. Tes dulu Kak. Kega Warrior, let's go. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free.
Perkenalkan, aku Evel. Umurku 11 tahun. Di masa-masa pandemi ini, aku lebih banyak menghabiskan waktu aku di rumah. Di depan laptop, HP, dan tugas-tugas yang selalu datang setiap harinya. Tapi, aku juga punya banyak cara untuk melepas semua rasa stres dan rasa bosanku, yaitu dengan bermain game. Setiap kali aku main game, aku merasa semua bebanku hilang. Ya, aku sempat berpikir untuk mengubah cita-citaku menjadi seorang pro player game mobile. Weh, Gex, main di satu run. Buset, ini kelas pertama loh. Kamu nggak lihat nih siapa gurunya? Iya weh, kalau si Pagalak sampai tahu, habis kita weh. Ah elah, udah tenang aja. Tinggal matiin video, mute udah selesai masalahnya. Cupu lah kalian berdua. Oke lah, ayo gas login. Weh, kalian mainnya bener lah. Pada bisa main gak sih? Arena bener itu. No, si Cace nggak bisa main. Itu ya full ya. Kamu tuh punya mata dipakai dong. Udah tahu ada musuh, malah diem aja. Ah, berisik. Aduh, ini kita lagi main, jangan pada ribut. Kenapa sih? Kalau main lihat nih cara aku biar bisa menang terus. Capek tuh nggak sih ngelindungin kalian terus? Sombong amat si Caca. Weh, busreng yuk. Weh, ngerjain tugas dulu kali weh. Belum selesai. Banyak nih. Kalau tugas mah, ntar malam aku baru kerjain. Santai aja kali. Nah bener, kayak Caca tuh. Ah, cupu si Riko mah. Udah, kita main aja dulu. Tugasnya bisa nanti-nanti. Yuk main lah, main. Aduh, weh bantuin dong. Ini di tengah kosong banget. Masa nggak ada yang jaga? Elah, orang jago mah nggak perlu bantuan kali. Hah, udah amat dah. Rasain tuh. Weh, apaan sih nih? Nggak jelas nih game. Kalian juga udah nggak becus banget lagi mainnya. Ah, bodoh. Vel, mandi Gi, udah sore nih. Iya, Mak. Ah, ganggu banget sih. Vel, ayo mandi dulu, bentar lagi kita mau makan malam. Apple, mandi. Disuruh mandi, Nuh. Ada anak mama. Mandi dulu sana. Apaan sih? Nggak jelas banget. Ah, Mama juga ribet banget sih. Orang lagi main. Ah, udahlah. Males main. Val, kita doa keluarga yuk. Ah, kan kemarin udah, Pak. Masa doa lagi? Masa doa kemarin doang? Kita kan doa setiap hari. Ayo. Nggak mau apa, males. Udah lah, Papa Mama aja yang doa, aku nggak mau ikut. Jangan kayak gitu dong. Itu taruh dulu HP-nya. Papa kan lagi ngomong sama kamu. Apaan sih, Pak? Nggak jelas banget jadi orang. Udah lah, kalau aku nggak mau ya jangan dipaksa. Lagian kan aku nggak ada hati buat doa. Mana sih? Ya udah, kalau emang kamu nggak mau, nggak apa-apa, aja marah-marah. Santai aja. Udah pergi-pergilah. Bawel banget. Ya udah ya, Papa tinggal ya. Ya udah. Itulah aku. Berhari-hari, berkali-kali aku melakukan hal itu. Tanpa disadari, itu sudah menjadi gaya hidup yang aku jalani setiap harinya. Dan itu membuat aku semakin terikat oleh HP-ku. Bahkan tidak hanya main game, tapi di sosial media pun menjadi sebuah kebutuhan dalam hidup aku. Hari-hariku HP-nya menjadi sahabat, pemimpin, tujuan hidup, bahkan Tuhan dalam hidupku. Dan hal itu membuat diriku menjadi bukan Evel yang sesuai gambaran Tuhan, tapi Evel yang dikuasai oleh HP-ku sendiri. Cak, itu si Evel anaknya rusuh banget deh. Udah nggak bisa main, cuma bisa ngomong doang. Duh iya weh, dia tuh ya udah ngeselin, cupu, terus sosok ngatur juga. Iya kan? Aku tuh bete sama dia. Iya aku juga, udahlah lain kali kita nggak usah lagi lah, kita Iyalah. main sama dia udah. Kita sekalian aja itu keluar dari grup. Ya. Kok kamu keluar dari grup sih? Hah? Masa sih? Nggak kenapa-napa sih. Lah, kalau nggak kenapa-napa kenapa keluar? Kayak bocah aja. Siapa yang kayak bocah? Kamu kali yang kayak bocah. Udahlah. Lah, halo? Lah malah ditutup. Ah, nggak jelas banget jadi anak. Coba deh. Weh, Cak, kok kamu keluar juga dari grup sih? Emang lagi kenapa sih? Ada pada takut apa gimana? Apaan sih, Vel? Nggak jelas deh. Lah, udah, jujur aja sekarang pada kenapa ini?
Ya, kita udah nggak butuh lagi aja sih player kayak kamu. Lagian ya kita udah ada teman baru sih yang lebih jago daripada kamu. Woi, Udahlah. woi, halo. Lah, berasa kayak gue gak ada temen kali. Aku juga ada temen kali selain kalian. Cih. Apa benar aku punya teman? Kayaknya enggak deh. Hampir seluruh teman di kelasku udah aku ajak bermain, tapi nggak ada yang mau. Hari-hariku makin sepi. Seluruh game terasa hampa. Tapi itu tidak mengurangi semangatku untuk bermain HP. Karena di sosmed, orang-orang yang aku follow ini sekarang sudah menjadi temanku. Konten-konten YouTube yang seru juga aku tonton setiap harinya. Val, yuk kita makan dulu. Papa udah nungguin kamu, Val. Iya, Ma, nanti. Lagi main game. Yuk lepas dulu HP-nya. Mama udah bikin masakan kesukaan kamu loh. Nggak, Ma, nanti. Lagi tanggung banget ini. Ayo turun, Papa udah nungguin kamu di bawah supaya kita bisa makan bareng. Mah, boleh nanti nggak? Orang lagi main juga, nanti aja makannya. Ah, ribet. Yaudah deh, kalau kamu lapar, turun ya. Iya. Setiap waktu yang ada, selalu aku pakai untuk bermain HP. Ya, jujur aja, karena emang nggak ada hal lain yang lebih seru daripada main HP kan? Tapi, pasti ada aja yang ngeganggu pas aku lagi main HP. Entah itu sinyal, baterai, atau bahkan papa mama yang tiba-tiba dateng. Oh iya, satu lagi, perut yang udah keroncongan juga bisa membuat aku nggak main HP lagi sih. Ma, makan. Lapar. Yaudah kamu duduk dulu nih. Mama udah siapin makanan buat kamu. Val, itu HP ditaruh dulu. Tuh makanannya. Makan, ntar keburu dingin loh. Iya, Pak. Val, yuk makan dulu ya, taruh dulu ya HP-nya, oke? Emang kenapa sih, Ma? Kan aku masih tetap makan kok. Lagian mama sama papa juga pernah kan makan sambil main HP. Terkadang aku merasa tidak ada keadilan di tengah-tengah keluarga ini. Mengapa papa mama boleh melakukan hal-hal yang gak boleh aku lakuin? Apakah karena mereka adalah orang tuaku? Atau apa yang semua mereka lakukan selalu benar di mata mereka? Gak adil! Pah, gimana ya soalnya si Apple? Mama tuh sedih banget sama apa yang dilakuin dia sekarang. Dia tuh sekarang jadi terikat sama HP-nya. Sampai-sampai tuh dia lupa makan, lupa semuanya. Aduh, Papa juga bingung nih gimana. Tapi udahlah, Mama gak usah sedih lagi lah. Yang terpenting kan kita udah ngelakuin yang terbaik. Kita udah usaha yang terbaik juga. Kan kita juga udah peduli sama anak kita. Iya, Pah. Tapi tuh Mama khawatir banget sama soalnya dia. Dia tuh sekarang dia suka marah-marah, nggak bisa dibilangin lagi. Mama tuh bukan cuma mikirin dia lapar doang, tapi tuh sampai takut kalau psikologinya tuh sampai kena. Iya, Ma. Yaudah, kita coba ya untuk nggak main HP gitu kan. Yang penting itu kita nggak main HP depan dia. Lagian juga Papa juga udah bilang nih ke semua klien Papa. Kalau malam tuh jangan ada yang telepon, jangan ada yang chat Papa. Gitu. Udahlah, lagian juga Mama tuh stop lah. Yang namanya foto-foto makanan, upload ke Instagram. Udah kita stop dulu ya, Ma ya. Oke deh, kalau misalnya kayak gitu, mungkin kita juga harus ngajak Avril ngobrol deh. Selain main HP, kita bisa ajak dia buat main yang kayak di Sunday Service kayak gitu. Boleh tuh. Yaudah kita coba, Ma ya. Yaudah sekarang kita mendingan berdoa aja ya buat anak kita, biar anak kita juga bisa dipulihkan sama Tuhan dari keterikatan game sama HP-nya itu. Ya, Ma ya. Ada waktu di mana aku dapat notif yang gak biasa, yaitu dari kakak pembina Kega yang tiba-tiba ngajakin buat ibadah. Sejujurnya sih bisa aja aku tolak ajakan itu. Tapi yaudahlah, sekali-sekali nggak apa-apa deh aku turutin. Halo teman-teman semuanya. Wih, yang ada di rumah. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan bersama Kak Romi dan Kak Gus. Kak, kita buka maskernya dulu, Kak. Iya, biar seru ya, biar jelas kedengarannya. Iya. Nah, kan kelihatan kan ekspresinya. Nah, oke teman-teman. Hari ini kita akan merayakan Paskah, ya. Paskah. Nah, Kak Romi punya pertanyaan anomali. Gaya gimana, Kak? Kalau ada kata-kata anomali, pertanyaan anomali. Nah, pertanyaan anomali pertama gini. Kalau Jumat Agung, bahasa Inggrisnya kan Good Friday. Kan Jumat baik. Kenapa baik? Kan Tuhan Yesus mati di kayu salib, Kak. Betul. Karena hari itu adalah hari terbaik buat seluruh umat manusia. Makanya disebut Good Friday. Oke. Kalau hari baik itu berbicara berarti ada sesuatu hal yang
dari kita yang sedih menjadi senang gitu ya. Nah, berarti hari ini teman-teman kita mau Kak Romi punya pertanyaan serius nih. Kali ini serius ya. Kak, apa benar Kak kalau misalnya gadget itu ya, misalnya handphone ini kayak gini ya. Oh, iya. Gadget ya, handphone bisa mengikat kita, Kak? Ya, sebenarnya handphone ini adalah benda yang netral. Ya, dia bisa mengikat kita kalau kita salah menggunakannya. Ya, iya. Jadi melalui handphone ini kita bisa berhubungan dengan dunia maya. Betul. Di dunia maya itu ada berbagai macam tayangan. Itu yang membuat orang tertarik, kemudian membuat terikat. Orang pengen nonton terus tuh. Jadi kalau misalnya terikat kayak gitu, bukannya yang kayak kita diikat tali gitu, Kak? Kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu? Bukan begitu. Nah, kakak ceritain ya. Boleh. Nah, nih seru nih ya. Nah, Tuhan menciptakan kita dengan akal budi. Betul. Tuhan menciptakan kita dengan sistem otak dan sistem syaraf. Ya, coba semua kita pegang nih, tekening kita nih bagian depan nih ya. Nah, ini namanya PFC atau prefrontal cortex. Iya, pelajaran baru teman-teman. Iya, ini pusat pengendalian otak kita. Gitu. Nah, waktu kita nonton di gadget atau main game ya, main game tuh ya. Nah, yang terjadi apa? Ada hormon namanya dopamin. Hormon itu memenuhi sistem syaraf yang di bagian depan ini, yang PFC kita itu. Gitu. Jadi kalau dia penuhi ini, apa akibatnya? Jadi kita merasa seneng banget, seneng terus. Nah, jadi seneng terus akhirnya apa? Membuat kita ketagihan. Itu jadi teman-teman hari ini kalian yang semua yang bermain game berjam-jam. Karena banyak loh Kak yang main game-game tuh kayak misalnya sehari 2 jam gitu ya. 4 jam, 7 jam, 8 jam, buset. Wah, itu luar biasa. Kerja aja loh, benar kayak tidur. Nah, para ahli menyelidiki, dia bilang gini, kalau kita nonton hal yang menarik di gadget kita, 15 menit aja hormon PFC itu membanjiri, ya hormon dopamin itu membanjiri PFC kita. Kita butuh waktu berapa lama? Minimal 30 menit untuk membubarkan semua itu. Baru kita nggak bisa ini lagi, nggak terikat lagi. Benar. Jadi waktu kita main begitu ya, dia banjir tuh, membuat kita seneng terus gitu. Nah, untuk membuang semua hormon itu butuh waktu lebih dari 30 menit. Jadi kalau orang mainnya sampai berjam-jam, wah ini banjirnya kemana-mana. Butuh waktu yang panjang banget untuk kita benar-benar hilang. Coba bayangin tuh, pernah lihat kan orang main game kan? Pernah. Dia begitu main gitu sebentar ya, habis itu diangkat ininya, dia taruh gitu ya. Dia masih bengong gitu, tahu nggak? Kenapa tuh? Karena apa? Karena semua bayangan yang dia pencet-pencet tuh masih ada di sini. Oh gitu? Iya, itu yang menyebabkannya. Jadi orang makin tertarik, makin main lagi akhirnya. Wah adik-adik tuh. Nah, ternyata mengikat gadget itu mengikatnya seperti itu teman-teman. Jadi membuat kita tuh selalu senang. Tapi kesenangan itu nggak bersifat kekal ya Kak ya? Ya, kesenangan ini hanya kita menghabiskan waktu. Karena game itu kan setiap berapa lama itu akan ganti. Iya benar. Ya, jadi akhirnya apa? Kita menghabiskan banyak waktu untuk hal yang sia-sia. Nah, terus pertanyaan kedua gini. Dampaknya nih Kak, kalau misalnya yang terjadi tuh kan ketika kita penuh semua tuh pikiran kita ya, PFC kita nih adik-adik ya teman-teman ya, dengan game itu, dengan kesenangan kita tuh dampaknya apa gitu? Karena aku pernah dengar juga gitu kayak misalnya nih anak-anak nih kelamaan main game, dia jadi kayak suka marah-marah gitu. Dibilangin, ditegur dikit, kamu tuh wah ya kayak gitu ya. Gitu orang tuanya aja kadang sampai kaget. Ini anak siapa yang ngajarin gitu kan? Wah tuh ada, apakah benar tuh Kak bisa sampai seperti itu atau enggak dia jadi pendiam, diem? Ya, banyak sekali kerusakan yang terjadi. Yang pertama gini, kita nggak bisa kontrol lagi waktu kita, ya. Waktu untuk bersekutu, waktu untuk makan, untuk belajar. Akhirnya semuanya apa? Waktu itu kita gunakan untuk pegang ini. Iya, benar-benar. Nah, kemudian ahli otak ya menceritakan bahwa ada 7 dasar sistem otak kita yang sangat penting. Waktu kita main ini masih kecil nih main ya, di bawah 7 tahun itu yang terjadi apa? Dari 7 itu ada 4 yang tidak berkembang. Wow. Jadi 4 hal ini dari 7 itu 4 yang tidak berkembang. Wow. Jadi ini adalah kemampuan basic yang Tuhan kasih ke kita. Wow. Ya 4 hal ini ya kakak ceritain dulu. Penting banget nih. Apa tuh Kak 4 hal itu? Nah, yang pertama gini. Kita tidak mampu mengontrol diri kita sendiri. Memimpin diri kita sendiri. Karena apa?
Karena kita melatih diri kita dengan benda mati, dengan film yang bukan orang. Jadi kita nggak bisa nentuin memimpin hidup kita yang benar gitu ya? Jadi kita nggak mampu memimpin hidup kita. Mana keputusan yang mesti saya ambil, mana yang nggak boleh. Mana yang benar, mana yang baik, kita agak susah tuh di situ. Iya, jadi jalan mana yang mesti saya pilih, jalan mana yang enggak. Bahaya Karena kita biasanya main di dunia virtual. Iya, begini gitu terus ya. Ya, misalnya masih, ini ada becek, kita mesti melangkah. Kalau ini kan nggak apa-apa, jatuh ya bangkit lagi. Tapi kalau orang jatuh kan sakit. Kalau di game mah enggak. Iya. Nah, terus yang kedua, logika kita. Cara pikir. Cara pikir, kemampuan kita mikir itu nggak berkembang, nggak bertumbuh. Jadi kadang-kadang orang yang terikat game itu kita ngelihat bahwa nilai matematika mereka agak sulit. Kenapa? Karena dari kecil nggak dilatih. Nggak diajar. Itu. Teman-teman tuh belajar matematika juga penting. Ya, terus yang ketiga, yang ketiga ini ada gini. Karena kita jarang berkomunikasi, nggak pernah ngomong, jadi sistem syaraf kita tuh untuk berempati dan berkomunikasi kurang banget. Kenapa? Karena kita mainnya sama mesin. Nggak perlu ngomong sama mesinnya. Iya sih. Iya, kalau sama orang kita berinteraksi. Nah, itu. Jadi akibatnya apa? Ya, anak-anak jarang ngomong. Lebih banyak pakai perasaan. Setiap teman-teman yang kalian jarang ngomong atau melihat Karomi terlalu bawel, kayaknya bukan Karomi yang terlalu bawel, tapi kalian terlalu diam. Nggak bercanda ya teman-teman ya. Oke, mulai hari ini kalian sering ngobrol ya sama Karomi, sama papa mama ya. Udah Kak, itu yang keempat. Yang keempat adalah kecerdasan lingkungan. Nah, lingkungan apa nih? Kita Tanam-tanam gini, pohon kah? Ya, bukan. Kita tahu nih ya, kita berhadapan dengan siapa. Karena nggak pernah dilatih. Ini orang tua, saya masih berikan hormat atau enggak? Karena itu nggak pernah ada di game itu, jadi nggak pernah gitu ya. Atau just say hello, selamat siang, selamat pagi atau apa itu nggak pernah diucapkan. Terima kasih gitu. Kalau salah minta maaf. Iya betul. Karena kita mainnya di mesin, jadi nggak pernah terlatih. Iya, nggak pernah biasakan. Mesin kalau salah nggak pernah minta maaf sama kita. Nggak pernah, itu dia. Itu bedanya orang sama mesin. Nah, ya udah yang terakhir nih Kak. Terus gimana nih? Kita harus gimana Kak? Aku nih, misalnya contoh ya, aku juga pernah kecanduan game Kak. Iya, aku pernah, kalau aku dulu zamannya Karomi ya, kita tuh dulu main komputer, main di warnet itu berjam-jam tuh bisa. Ini contoh tidak baik sih, misalnya kayak bolos les gitu kan, sekolah bolos terus buat main game gitu-gitu doang. Nah itu kan udah terikat tuh Kak, aku kan udah kacau banget. Nah terus aku harus gimana nih Kak? Buat teman-teman yang di rumah juga mungkin pertanyaan sama kali. Iya, jadi kita harus tahu bahwa kita mesti membatasi diri untuk berhubungan atau main game atau pegang gadget. Kita akan gampang tergoda kalau pegang game ya, pegang gadget gitu ya, akan buka situs untuk game online dan sebagainya. Jadi caranya mesti minta bantuan papa mama, orang yang paling deket. Papa mama kuncinya. Betul. Bilang sama papa mama, ini aku main game terus nih. Aku tahu nih bahwa perkembangan buat aku nggak bagus. Iya. Papa tolong ya, atau mama tolongin ya, batasin aku nih mulai hari ini main game gitu. Nah, main game harus ada waktunya. Betul, nggak boleh terlalu lama. Betul. Ya kan? Nah, benar. jadi minta juga papa mama doain. Kita mau belajar disiplin ya. Kita mau jadi anak-anak yang bertumbuh cerdas, anak-anak yang bertumbuh cerdas lingkungan, ya kan, mampu berkomunikasi, mampu berempati dengan orang. Logikanya jalan. Iya, logikanya jalan. Jadi bukan cuman pencet, bukan hanya denger doang. Ya udah, gitu. Kak, kalau begini. Yang terakhir adalah yuk kita doain buat anak-anak semua yang ada di rumah, supaya kalian juga terbebas dari ikatan yang selama ini mengikat kalian, ya kan? Yaudah Kak, yuk kita berdoa Kak. Oke, kita doa ya. Mari teman-teman, adik-adik, kita doa dulu sekarang ini. Ya, yuk mari kita pejamkan mata. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami boleh dengar kebenaran-Mu. Engkau menciptakan kami dengan segala kelengkapan. Kami sadar hari ini Tuhan, kami telah menggunakan fisik kami, tubuh kami Tuhan, untuk hal-hal yang kurang membangun. Kami mau bertobat Tuhan. Kami mau Tuhan minta tolong orang tua kami untuk membatasi kami. Kami mau belajar disiplin supaya gadget ini tidak lagi menjadi benda yang mengikat kami dan membiarkan kami terlarut dalam kesukaan yang sesungguhnya tidak mendatangkan manfaat yang baik. Kami mau berdoa, Tuhan tolong kami supaya setiap kami mampu mengendalikan diri
dan mampu memanage waktu kami supaya kami boleh bermain dengan waktu yang dibatasi. Kami berdoa kiranya Tuhan juga memberi papa mama hikmat, pengertian dan kemampuan supaya kami boleh bersepakat bersama-sama untuk kami stop terhadap keterikatan ini. Kami percaya Tuhan Kau menciptakan tubuh kami untuk hal-hal yang baik, untuk menjadi senjata kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk membawa segala kebaikan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, adik-adik yang di rumah selamat mencoba ya. Kalau teman-teman bingung, merasa bosan ya karena nggak main handphone, nggak main gadget, teman-teman bisa lihat Sunday Service kita, banyak game, banyak hal-hal yang bisa kalian coba di rumah. Mungkin kalian bisa gambar, menulis, buat kreativitas yang lainnya ya kayak. Betul. Jadi jangan biarkan kita main dengan mesin, tapi harus main dengan makhluk hidup, yaitu sesama teman, sama anggota keluarga. Oke, Warrior, let's go. Ketika aku ibadah, seketika itu juga aku mulai tersadar akan pengorbanan papa sama mama. Aku ingat di saat papa matiin HP-nya yang sedang bunyi. Terus aku juga ingat pas itu mama pernah berusaha untuk ajak aku ngobrol, padahal aku lagi asik-asiknya main HP. Aku juga sadar kalau selama ini aku terlalu sibuk sama HP dan game aku. Sampai-sampai aku lupa semua yang papa dan mama pernah berikan, dan juga sama teman-temanku sendiri. Hari ini aku mau buat janji yang baru sama Tuhan Yesus. Kalau aku nggak mau lagi dikuasai oleh HP, game, sosial media, atau apapun itu. Aku mau Tuhan Yesus doang yang berkuasa di hidup aku. Amin. Nih, Mama udah beli makanan buat kamu. Iya nih, Papa juga udah beli makanan kesukaan kamu nih. Pah, Mah, aku mau minta maaf ya, soalnya aku kebanyakan main HP sampai aku lupa buat ngobrol sama Papa Mama. Tapi aku mau buat hari ini janji bahwa aku nggak mau lagi terikat sama HP aku sendiri. Aku mau jadiin Yesus sebagai satu-satunya penguasa tunggal di hidup aku. Wah, puji Tuhan banget ya, Evel. Kamu keren banget hari ini. Nah, Papa sama Mama juga mau minta maaf ya sama kamu. Soalnya kita beberapa kali pas lagi makan suka sibuk sama HP kita sendiri. Maafin kita ya. Papa juga minta maaf ya kalau selama ini Papa Mama tuh belum bisa jadi orang tua yang baik buat kamu. Papa juga belum bisa jadi teladan yang baik buat kamu. Papa sama Mama juga mau belajar buat jadi orang tua yang baik untuk bisa juga jadi teladan buat kamu. Aku maafin Papa Mama kok. Asik. Ya udahlah, kita buka yuk makanannya. Papa udah lapar banget nih. Ayo. Yaps, happy ending. Aku percaya hari ini bukan aku aja yang diubahin hidupnya, tapi kalian semua juga. Memang awalnya nggak mudah untuk selalu ingat kita punya Tuhan yang selalu menolong kita. Tuhan yang selalu ada, yang senang ataupun di saat kita kesulitan. Tapi kalau aku bisa diubahin, aku yakin kamu yang sedang menonton video ini, pasti juga bisa diubahin hidupnya sama Tuhan. Nah, kita punya fun fact terakhir nih teman-teman. Apa Kak? Yang terakhir, apakah hanya Evel saja yang bisa bebas dari ikatan dosa? Survei membuktikan. Salah! Kenapa Kak? Karena nggak cuma Evel saja yang bisa bebas dari ikatan dosa, tapi kita semua juga bisa. Kita semua juga bisa. Kalau kita percaya sama kebangkitan Tuhan Yesus. Percaya. Nah, sebelum kita tutup ibadah hari ini, kita ada baiknya kita berdoa dulu ya Kak. Doa dulu. Ayo Silakan, Kak. Kasih kita berdoa. Tuhan, hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah Tuhan. Kami semoga kami bisa menerapkan firman ini di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Satya Kega berkata, amin.